pasti tentunya menjaga kesehatan kan life balance, bekerja di rumah, aktivitas di rumah bersama keluarga itu udah balance. Dan tentunya ada aktivitas di luar itu bersama keluarga juga, misalnya kalau saya hobinya kan traveling. Jadi dari awal tuh memang senangnya traveling. Kebetulan tugaskan operasional juga kerjanya berkunjung ke berbagai macam daerah. Di Organda juga harus berkunjung juga beberapa daerah, jadi cocok lah. Bisa berkunjung sewaktu-waktu, site visit, waktu wisata. Ya syukur-syukur kalau pas weekend bisa diving, bisa sepedaan, ya kan. Itu aja sih hobinya. Wah, masih banyak kalau dibilang yang belum ya. Di Indonesia ini kan bisa dibilang surganya diving ya, diving spot. Dari ujung paling barat Pulau Weh itu sudah ada diving spot. Sampai yang paling timur di Papua itu diving spot juga ada. Dan semua diantaranya terutama di ruas antara Bali sampai dengan Papua itu sangat banyak luas yang saya belum pernah kunjungin sebenarnya. Pernah dikunjungin, belum sempat diving. Yang sudah yang paling cukup sering dan favorit, pertama kalau favorit Labuan Bajo ya. Karena aksesnya lebih mudah sekarang, ada direct flight dan sebagainya. Tetapi kalau yang paling mudah aksesnya ya Bali sebenarnya. Karena jumlah pesawat dan sebagainya yang cukup banyak pilihannya, bisa weekend, bahkan Senin subuh kembali ke Jakarta juga bisa gitu ya. Jadi kalau dari sisi accessibility, favorit pasti Bali untuk diving spot. Tapi kalau untuk benar-benar diving spotnya lebih ke Labuan Bajo yang saya pernah ya. Tentunya kalau dilihat dari para divers yang udah kemana-mana masih banyak, ada Wakatobi, ada Maluku, Raja Ampat saya sudah pernah juga. Itu juga sangat bagus Raja Ampat sih. Di Raja Ampat pun baru Raja Ampat, karena di Papua sendiri tuh masih ada Teluk Cendrawasih lagi dan diving spot lainnya yang saya masih belum menjangkau lah ya. Maluku itu kan dari Maluku Utara sampai terus ke atas sampai ke Sulawesi itu diving spotnya banyak sekali. Kalimantan saya juga belum pernah diving spot. Di Kalimantan Timur itu banyak sekali spotnya. Ada spot-spot khusus di situ. Oh banyak sekali, Wakatobi belum, Maluku belum, Maluku Utara belum, Sulawesi masih banyak yang belum, Kalimantan belum. Bahkan di Nusa Tenggara Timur aja baru di Labuan Bajo. Itu ada di spot yang lainnya ada. Di pulau-pulau yang lebih ke arah timur itu masih banyak. Pertama, ada perjalanan yang perlu terencana. Kedua, ada ekspektasi yang kadang-kadang tidak kita dapatkan justru. Karena yang namanya lautan itu kita tidak bisa pernah duga. Bisa karena cuaca nggak jadi diving. Bisa karena cuaca di dalam berbahaya, kita cancel. Cancel diving spot. Sudah situasinya mendukung, belum tentu yang mau kita lihat ada. Kadang-kadang kalau kita diving itu ada tujuan tertentu, kita mau ngelihat jenis fauna tertentu. Ya, itu belum tentu ada spotnya di situ pada saat itu. Nudibranch misalnya yang makro, yang kecil-kecil, apalagi yang besar-besar. Seperti yang terkenal kan kalau mola-mola atau sunfish itu di antara Bali dan sekitarnya, itu kan tidak semua ada. Belum lagi kalau kita surprise tiba-tiba ada orca lewat, ada hiu yang besar-besar atau yang baru lihat, baru lewat, yang di situ spotnya tadinya ada tapi saat itu tidak ada. Jadi unexpected experience itu yang menurut saya menyenangkan di samping perjalanannya ya. Cukup relax juga. Setelah itu satu paket lah intinya. Diver juga sama, nggak ada klub tertentu ataupun grup tertentu yang jadwal lagi memungkinkan kita pergi bersama. Itu aja 5-6 orang, paling banyak juga 10 orang. Biasanya kalau lebih dari itu jadwalnya susah. Alhamdulillah sih belum. Jangan deh ya, karena kita tahu ini kan syarat situasi tadi seperti saya bilang, bisa ada cuaca, bisa ada arus, bisa ada ya situasi yang lain. Mudah-mudahan sih tidak sih, ya mudah-mudahan tadi persiapan dan
ya kita berdoa lah supaya dilancarkan. Kalau di masa pandemik menyenangkan ya, karena sepi jalanan. Kalau sekarang kembali lagi weekend aja. Kalau weekdays sudah cukup padat. Kita juga aktivitas kantor juga mulainya cukup dini hari, cukup pagi lah ya. Sehingga ya lebih terbatas. Jadi saya lebih fokuskan untuk relaksasi aja sih di weekend, Sabtu Minggu saat ini. Kalau weekdays lebih banyak jalan aja atau jogging. Itu di pagi hari karena jarak tempuh dan waktunya kan bisa sangat terukur dan dekat. Saya sebenarnya jarang keluar kota, tapi kalau beberapa kali keluar kota baru ke Lombok sama ke Bali sih. Lebih sering ya dalam kota Jakarta. Sama teman-teman aja lah. Nggak ada klub kalau saya. Ya teman-teman yang lagi pas bisa aja kita ajak bareng-bareng, mungkin 5-6 orang. Ya harus disempatkan, menyelaraskan ya. Ya salah satu tadi kegiatan wisata itu kan juga bisa dilakukan sama keluarga. Ya kalau kebetulan pas kerjanya Senin ya kita bisa pergi berwisata sambil olahraga mulai dari weekend contohnya. Ya kita balance lah. Kalau di hari kerja mungkin prediksinya lebih sulit karena bisa sampai malam dan sebagainya. Tapi kalau weekend sih terutama kita bisa fokuskan. Kan sekarang zamannya WFH. Jadi weekend pun kita sebenarnya kan bekerja. Tapi saya pikir itu kita di perusahaan transport, kalau saya di perusahaan transport itu kan memang kehidupannya 24 jam. Betul. Jadi dari dulu kita memang sudah melakukan itu. Handphone selalu di samping dan nyala gitu. Itu kenyataan yang kita harus ada walaupun ada kesempatan tertentu yang kita memang harus fokus bekerja jamnya. Ada waktu-waktu tertentu yang fokus bersama keluarga, tetapi ya terkadang itu menjadi sesuatu yang bisa kita jalankan bersamaan.